Yeah, with him winning the fight for sure was okay. I don't. Listen, I love both guys. I was having dinner with Benito actually yesterday. Oh my God! Oh no! Sarah breaks through at 42. He's the undisputed light heavyweight champion. Rivera Chahuga. Oh! Still undefeated. Lerone Murphy. Islam Makhachev sebagai salah satu petarung Dagestan yang mana para penggemarnya telah tidak begitu sabar untuk menyaksikan jargon mereka mengikatkan sabuk di divisi ringan. UFC Vegas 49 sebagai saksi di mana Islam harus bertarung dengan petarung pengganti singkat Bobby Green, meski Makhachev mampu menghabisi The King di ronde pertama. Percakapan bolak-balik pun terjadi dan akhirnya meski sudah mengalahkan Green, Islam tetap saja ditargetkan kembali melawan lawan yang tertunda Beneil Dariush. Dan ternyata pada potensi pertarungan mereka kemarin meskipun gagal, manajer tim Ali Abdelaziz dengan jujur mengungkapkan bahwa ia tidak senang melihat kedua petarung itu antara Islam dan Dariush bertarung di oktagon. Apa penyebabnya? Ini dia. Audio Jungle. Dariush sebagaimana yang telah dikatakannya akan menargetkan pertarungannya kembali melawan Islam Makhachev pada Juli mendatang dengan kemungkinan kesembuhan dari cedera pada sesi latihannya. Sementara Islam Makhachev yang tetap menerima pertarungan itu jika potensinya menuju kepada pertarungan gelar juga telah mempersiapkan segalanya. Namun bagaimana dengan sang manajer Ali Abdelaziz, di mana kedua petarung ini adalah bagian dari daftar kliennya? Artinya antara Islam Makhachev dan Beneil Dariush berada di bawah satu manajer yang sama. Di satu sisi ada hal yang menarik buat sang manajer karena dipastikan siapapun yang menang, petarung itu adalah kliennya. Namun di sisi lain ternyata Abdelaziz tidak begitu menyukai pertemuan kedua petarung ini. Meskipun tidak sangat jelas apa alasannya, akan tetapi Abdelaziz menguraikan bahwa pertarungan Beneil Dariush ini seperti pertarungan kondominium bagi petarung Amerika-Iran itu. Dari uraiannya yang menyebut pertarungan kondominium bisa mengartikan kepada pertarungan milik bersama. Bagaimanapun juga, Abdelaziz tidak mempunyai celah lagi untuk menghindari potensi pertarungan ini. Keduanya ingin melangkah ke pertarungan gelar. Jadi, mau tak mau, meski mereka dalam catatan adalah milik bersama, dipastikan akan tetap berlangsung. Walaupun sang manajer tidak menyukai potensi ini. Melalui SPN, manajer tersebut menguraikannya jika pada potensi pertarungan pertama yang gagal, dia mengaku jujur untuk tidak menyukai pertarungan di antara mereka. Dari pengakuannya itu, Abdelaziz juga mengklaim jika Justin Gaethje yang akan bertarung melawan pemegang gelar Charles Oliveira tidak akan menuju Abu Dhabi, tempat di mana Islam Makhachev atau Beneil Dariush melanjutkan pertarungan mereka untuk emas UFC. Dengan kata lain, akankah Charles Oliveira akan mengakhiri impian The Highlights UFC 274 yang akan memastikan itu semua? Listen, I love both guys. I was having dinner with Benito actually yesterday. Did I want to see them fight? No, absolutely not. But I do not want to play such two great people. And I think at the end of the day, Islam on 10 fight winning streak or 9, like, Beneil got hurt, I can see, Beneil fighting, have Beneil fight Conor on the way come back. If you talk about deserving and timing, I think Islam is next. Yeah, that's what I think. You're going to Abu Dhabi, but if Justin Gaethje win, Justin Gaethje is not going to Abu Dhabi. You can pay him $3 million. There's no way he's gonna go. Yeah, he's not going, right? And I think we all have to see what happened at May 7th, but you cannot deny Islam Makhachev like this. You just cannot. He's talking to Dana. Oh my goodness. Wow. Brought him over to the UFC president so he could have a conversation. Selanjutnya juara kelas welter UFC Kamaru Usman mempertimbangkan penantang tak terkalahkan Khamzat Chimaev sekaligus memberikan nasihat kepada petarung Swedia kelahiran Chechnya itu. Chimaev melakukan debut UFC pada Juli 2020 dengan mengalahkan John Phillips dengan kuncian di ronde kedua.
Kemudian bertarung 10 hari kemudian menghentikan Rhys McKay di ronde pertama dan mencetak KO 17 detik dalam pertandingan berikutnya. Namun kemudian kasus COVID-19 yang parah membuat karir Chimaev terhenti dan akhirnya mengembalikan segi 8 dalam masa 13 bulan. Kemudian sebelum ia benar-benar menghancurkan Li Jingliang. Di UFC 273 pada tanggal 9 April, Chimaev membuktikan bahwa dia adalah salah satu petarung kelas welter terbaik di dunia dengan mengalahkan penantang peringkat 2 saat itu, Gilbert Burns. Sebelumnya Usman lebih banyak diam tentang kebangkitan Chimaev, tetapi baru-baru ini setelah kemenangan Khamzat di UFC 273, The Nigerian Nightmare memberikan pemikirannya tentang pesaing baru di divisi 170 pound. Dan pemikirannya ini diungkapkan sang juara melalui TMZ Sport dengan mengatakan, "Anda mendapatkan anak seperti ini yang datang dan memiliki semua sensasi ini dan semua orang membicarakannya, itu bagus. Ini bagus untuk olahraga. Ini bagus untuk pria seperti saya dan sangat bagus." Kemudian Usman juga mengakui jika Khamzat Chimaev benar-benar telah melakukan pekerjaannya dengan baik dan sangat hebat. Namun sebagai oposisi, Usman mengatakan jika dia sama sekali tidak terkesan dengan apa yang telah ditunjukkan Khamzat Chimaev. Akibatnya, dari penilaian penampilan Chimaev, Usman memberikan beberapa saran untuk bintang baru berusia 27 tahun itu. "Saya pikir itu salah media dari jenis media itu membangun Anda, dan kemudian mereka menjatuhkan Anda saat Anda tidak memenuhinya. Jika saya memiliki nasihat untuknya, itu hanya untuk tidak terjebak dalam hal itu karena sepertinya itu mulai terjadi. Jangan terjebak dalam hal itu karena tidak setiap hari adalah hari Anda. Pada titik tertentu seseorang akan masuk dan itu akan menjadi hari mereka," kata Usman, menjelaskan bahwa hype itu bisa saja berakhir secara tiba-tiba. Sementara Chimaev bisa mendapatkan kesempatan merebut gelar pada pertandingan berikutnya. Usman fokus pada pertandingan ulang dengan Leon Edwards, di mana sebelumnya Usman menang dengan keputusan mutlak pada bulan Desember 2015. Dan kini Edwards adalah pesaing peringkat kedua, melompati pesaing pertama Colby Covington dikarenakan telah mengalami 2 kekalahan dari Kamaru Usman. Chimaev telah pergi ke sana dan dia mengalahkan orang nomor 2 di divisi itu. Dia mendapat kemenangan. Jadi sangat sulit bagi saya untuk mengatakan tidak pantas dia mendapatkan apapun. Dia melawan Gilbert Burns dan mampu pergi ke sana dan melakukan apa yang perlu dia lakukan. Saya tidak mengambil apapun darinya. Jika itu pertarungan, maka itu pertarungannya. Jika itu bukan pertarungan, maka itu bukan pertarungannya. Saat ini kami masih memiliki Leon Edwards yang duduk di sana menunggu saya, kata Kamaru Usman. Dan berikutnya Usman juga akhirnya menyetujui perjuangan Chimaev sampai ke pertarungan gelar jika UFC memang menginginkannya untuk menjadi lawan The Boss yang berikutnya. Chimaev telah melakukan pekerjaan yang baik di luar sana dan mengalahkan orang nomor 2 di divisi ini. Jadi jika itu adalah pertarungan berikutnya setelah Edwards, maka itu adalah pertarungan berikutnya. Tapi Edwards adalah fokus kami saat ini, katanya lagi mengakhiri pembahasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is like when you cut one like more pressure, you cannot enjoy. But now I feel much better.